Kita review kembali apa itu bilangan skalar dan bilangan vektor. Jadi bilangan skalar itu adalah bilangan yang cuma memiliki angka saja. Sementara vektor itu dia punya angka, dia punya arah juga. Nah, apa contoh bilangan skalar? Contoh bilangan skalar itu salah satunya adalah suhu. Nah, kalau misalkan kita tanyain berapakah suhu di atas meja pakai termometer, dapat suhunya, oh suhunya 25 derajat. Berapa suhu di dahi orang tersebut? Nah, suhunya mungkin 30 derajat. Gak ada arahnya, karena memang suhu itu adalah besaran skalar. Nah, contoh besaran vektor adalah salah satunya adalah kecepatan angin atau kecepatan air di sungai. Nah, kalau kita bertanya berapa kecepatan air di tengah sungai itu, nah kita kan bilang ya kecepatannya adalah 10 meter per second. Nah, itu ada arahnya, arahnya ke kiri atau ke kanan. Sehingga kita bisa katakan bahwa kecepatan air itu adalah besaran vektor. Seperti juga kecepatan angin. Kecepatan angin itu adalah besaran vektor juga, ada arahnya, ada besarnya. Nah, bagaimana misalkan dengan kuat medan magnet, kuat medan listrik? Apakah itu besaran skalar atau besaran vektor? Nah, tentunya jawabannya adalah besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Ada arahnya, ada besarnya juga. Coba Bapak Ibu kita ingat kembali tentang garis gaya magnet. Ada magnet, terus ada kutub utara, kutub selatan. Garis gaya magnetnya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Misalkan orang bertanya, berapakah kuat medan magnet di titik ini? Contoh, misalkan 0,1 Tesla. Arahnya kemana? Arahnya ke belakang sini. Ada arahnya, ada besarnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa kuat medan magnet itu adalah besaran vektor. Ada arahnya, ada besarnya. Begitu pula dengan medan listrik. Ada besarnya, ada arahnya juga. Nah, bagaimana cara kita menuliskan bilangan vektor? Penulisan bilangan vektor itu ada beberapa macam bentuknya. Mulai dari simbol dulu. Ada dituliskan dalam bentuk huruf alfabet biasa, misalkan R, R besar, R kecil. Ada juga yang pakai tanda topi di atasnya. Atau misalkan seperti ini. Nah, jadi yang mana-mana boleh saja. Itu bebas kita pakai, mau pakai simbol apa saja. Karena yang penting itu di depannya. Sebentar, Bapak.
Nah, yang pertama, vektor itu kita bisa tuliskan seperti ini. Anggap misalkan vektor R sama dengan 1,2,3. Ya, pakai koordinat kartesian. 1,2,3. Ada juga yang seperti ini. R sama dengan 1I ditambah 2J ditambah 3K. Nah, vektor ini adalah vektor 3 dimensi. X, Y, Z. 3 sumbu. Nah, penulisan seperti ini dinamakan dengan penulisan dalam koordinat kartesian. Koordinat kartesian. Kemudian untuk kalau misalkan dia 2 dimensi, itu bisa ada namanya bentuk polar sama bentuk rektangular. Kalau dia 2 dimensi, kalau 3 dimensi langsung seperti ini. Cartesian 3D. Kalau Cartesian kalau 2 dimensi ada namanya sistem polar dan rektangular. Misalkan vektor 2 dimensi P sama dengan 1,2. Bisa kita tuliskan I ditambah dengan 2J. Sama aja. Atau bisa juga seperti ini. Akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sudut tangan minus 1 2/1. Nah, ini dalam bentuk polar. Koordinat polar. Ini rektangular. Jadi magnitudenya sudut theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut terhadap bidang horizontal terhadap sumbu X positif. Nah, di mata kuliah analisis sistem tenaga kalau tidak salah atau rangkaian listrik itu kan diajarkan konsep pasor. Nah, pasor ini kan adalah bilangan vektor tegangan, vektor arus, itu dinamakan pasor. Makanya pasor-pasor tegangan dan arus itu bisa dituliskan dalam bentuk polarnya, bisa juga dituliskan dalam bentuk rektangularnya. Nah, itu dia. Selain koordinat kartesian, ada lagi namanya koordinat silindrikal. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi koordinat silindrikal itu notasinya seperti ini. AP atau misalkan vektor R sama dengan rho 1, pi 1, z1. Dalam bentuk awalnya barangkali tidak usah kita berikan angka 1 di sini. Rho pi z. Nah, apa maksudnya rho pi z? Ya, kalau misalkan dia koordinat kartesian 3 dimensi. Nah, terus disebutkan ini X, ini Y, ini Z. Ada vektor misalkan 1, 1, 1. Ini misalkan vektor P sama dengan 1, 1,1. Gimana kita gambarkan dalam koordinat kartesian? Maka tentunya kita titik dulu nih. X1, Y1, dan Z1. Ini kita bikin proyeksi jajar genjangnya. Nah, habis itu kita tarik ke atas di sini. Paralel dengan Z sama dengan 1. Ini kan paralel nih. Nah, di sini dia vektornya. Dari titik 0 menuju ke titik P1,1,1. P1,1,1. Nah, kalau koordinat silindrikal, susunannya itu seperti ini. Rho, P, dan Z. Apa itu rho? Rho itu adalah panjang busur vektornya. Berapa panjangnya? Dari titik 0 ke titik P 1,1,1. Nah, ini panjang nilai rho-nya. Kemudian Pi-nya. Pi-nya itu apa? Pi itu adalah sudut yang dibentuk oleh proyeksi vektor P ke bidang XY terhadap sumbu X. Nah, ini kan proyeksinya ada di sini nih. Kita tarik ke bawah ya.
vektor P ini kita tarik ke bawah ke bidang XY. Ini bidang XY. Bidang XY. Maka dia akan membentuk proyeksi ke bidang XY. Berapa sudutnya dengan sumbu X? Nah, itulah P-nya. Seperti yang ada di gambar sini. Ini ada vektor P. Ada vektor P. Panjangnya itu adalah rho. Panjangnya adalah rho. Nah, kemudian sudut yang dibentuk oleh vektor P ini terhadap sumbu X itu adalah Pi. Kemudian Z-nya itu adalah tingginya. Jadi Z-nya ini tetap 1. Nah, sehingga kita bisa kita konversi sebenarnya. Sebentar ada rumusnya. Di mana kita konversi vektor dalam koordinat Cartesian ke koordinat silindrikal. Nah, ini cara mengkonversi vektor koordinat Cartesian ke koordinat silindrikal atau sebaliknya. Ini rektangular maksudnya koordinat rektangular Cartesian ya Bapak Ibu. Cartesian rektangular. Misalkan diketahui ini suatu vektor P dalam koordinat silindrikal besarnya itu sama dengan 2,30 derajat, 5. Kita konversi ke koordinat Cartesian rektangular, maka P itu sama dengan X sama dengan rho cos pi. Nah, berarti kan di sini menjadi 2 cosinus 30 derajat. Ini untuk X-nya. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya itu 2 sinus 30. Tinggal dicari kalkulator. Z-nya nggak berubah. Z sama dengan Z. Nah, inilah dia cara kita mentransformasi dari koordinat silindrikal ke koordinat rektangular. Karena kenapa kita harus tahu ini transformasi antar koordinat? Alasannya itu adalah nanti kalau dianalisis vektor, kadang-kala itu lebih gampang kita analisis ketika vektor itu berbentuk atau mengambil bentuk dalam koordinat silindrikal daripada koordinat Cartesian. Nah, kadang juga sebaliknya. Nah, gimana kalau misalkan koordinat rektangular kita, vektor dalam koordinat Cartesian rektangular kita konversi ke koordinat silindrikal? Nah, pakai rumus ini. Misalkan diketahui R sama dengan, vektor R sama dengan 1,1,2. Ini dalam koordinat Cartesian, kita mau konversi ke koordinat silindrikal, ya tinggal pakai rumusnya. Rho sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 ya 1. Ditanya berapa? Tangan minus 1 Y per X, Y-nya 1. Berarti 45 derajat kan. Tangan minus 1, 1 itu sama dengan 45. Kemudian Z-nya tidak berubah. Z-nya sama dengan 2. Nah, inilah dia koordinat Cartesian. Nah, ini silindrikal. Koordinat selanjutnya itu ada koordinat spherical, koordinat bola. Nah ini tadi ada vektor P. Anggaplah misalkan dia dalam koordinat Cartesian, koordinatnya itu adalah 1,1,1. Nah, berarti kan di sini 1. Di sini 1 juga. Di sini 1 juga. 1, 1, 1. Nah, kalau koordinat silindrikal kan panjang P-nya sama rho. Kemudian dia punya apa ini? Sebentar loh. Kalau koordinat Cartesian kan seperti ini. Kalau koordinat bola dia P sama dengan R, kemudian Pi, kemudian theta, R Pi theta. Nah, ini R Pi theta.
baru. Oh, kebalik saya. Sorry, RT tapi. Cara konversinya gimana? Ini ada rumusnya di samping. Dari spherical ke rectangular atau dari rectangular ke spherical. Jadi kalau misalkan ini kita mau konversi ke spherical, berarti kan pakai rumus yang di bawah sini. R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kalau yang di apa nih? Koordinat spherical ini kan vektor P-nya nih. Aduh. Vektor P-nya dari 0 manjang ke titik ini. Nah, inilah dia rho-nya. Jadi proyeksinya pada bidang XY. Proyeksi pada bidang XY. Ini rho-nya nih. Yang kayak ini rho-nya. Makanya di rumus konversinya itu rho sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Kalau di koordinat spherical, nah R-nya itu betul-betul panjang busurnya. Ini nih panjang busurnya dia. R. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara kita mengkonversi notasi vektor antar koordinat. Ada koordinat kartesian, ada koordinat spherical, ada koordinat spherical. Nah, sekarang kita review kembali. Oh iya, ini ada sudut antara dua vektor. Sebentar. Ada namanya. Oh, ini dulu kita bahas dulu dot product dan cross product. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah lama ini, pernah tahu lama dulu bagi yang SMA, tapi kalau SMK mungkin tidak dapat ya. Ada dot product dan ada cross product. Nah, untuk apa ini? Ada dot product dan cross product. Bukannya kalau perkalian itu langsung aja dikali. Nah, kalau bilangan skalar langsung dikali, misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 10, maka A kali B sama dengan 50. Nah, kalau vektor gimana caranya? Dia punya besaran, dia punya arah juga. Nah, misalkan vektor A itu sama dengan 1,1, vektor B sama dengan 2,1, atau kita bisa tuliskan I ditambah J, ini bisa kita tuliskan 2I ditambah J. Nah, kalau A dikalikan dengan B, berapa hasilnya? Nah, inilah dia ininya, challenge-nya. Karena perkalian dua kuantitas ini kan hasilnya pasti dua kuantitas juga, ada besaran sama arah. Nah, dalam perkalian vektor itu dikenal ada perkalian yang menghasilkan bilangan skalar, ada perkalian yang menghasilkan bilangan vektor. Perkalian yang menghasilkan bilangan skalar adalah perkalian dot product. Perkalian yang menghasilkan bilangan vektor namanya cross product. Coba kita lihat dua vektor ini, 1,1 dan 2,1. Kalau kita gambarkan 1,1 itu kan dia seperti ini. Nah, ini 1, kalau di vertikalnya 1 juga, 1,1. Ini vektor A, vektor B 2,1. Kita ganti supaya bisa lebih jelas. Ini ambil 2,0 aja, 2,0. Vektor B-nya berarti datar begini, 2,0. Panjangnya 2 di sepanjang sumbu X. Tingginya 0 di sepanjang sumbu Y. Panjangnya 0 di sepanjang sumbu Y. Gimana kita kalikan keduanya?
Nah, seandainya dia vektor A itu sama dengan 1,0, maka vektor B juga 2,0. Dia kan seperti ini vektor A dan ini adalah vektor B. 1, panjangnya 1, ini panjangnya 2. Sama aja dengan perkalian skalar biasa, 1 kali 2 ya 2. Nah, jadi syarat perkalian skalar itu sebenarnya adalah dia harus paralel, harus sesumbu, satu sumbu. Nah, kalau misalkan satu sumbu, maka itu tidak ada bedanya dengan perkalian skalar. Tidak ada bedanya dengan perkalian skalar. Kalau ini kita mau kalikan secara vektor juga cross produknya, nah itu kurang lebih sama juga hasilnya. Sebentar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut di sini. Ada vektor A dan ada vektor B. Vektor A ini tidak satu sumbu dengan vektor B. Tidak paralel, tidak sejajar dengan vektor B. Maka bagaimana caranya biar bisa kita membuat dia menjadi perkalian skalar? Caranya itu adalah mencari proyeksi vektor A di sepanjang sumbu X. Sebut saja AX. AX ini sama dengan ada. Oh iya, ya. Kita cari proyeksinya. Nah, kita kan pernah belajar dulu. Kalau misalkan di sini ada sudut theta, berarti kan untuk mencari proyeksi di sumbu X-nya itu adalah A dikalikan dengan cos theta. Atau AX sama dengan A cos theta. Sehingga bisa kita tuliskan A dot B itu sama dengan A cosinus theta dikalikan dengan B. Atau A dikalikan dengan B cosinus theta. Di mana A ini adalah magnitud dari vektor A, sedangkan B juga itu adalah magnitud dari vektor B. Magnitud itu artinya panjangnya. Kalau misalkan ada vektor, misalkan vektor C sama dengan 1,2, disuruh cari tahu magnitudnya. Magnitudnya itu gampang saja. C sama dengan akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini magnitudnya. Akar 5. Nah, jadi magnitudnya diperkalikan dengan cos theta. Nah, rumus ini sangat berguna sekali apabila vektor dua dimensi ini dituliskan dalam koordinat polar. Contoh misalkan vektor A sama dengan 10 sudut 5 derajat. Sementara vektor B sama dengan 5 sudut 10 derajat. Berapakah A dot B? Langsung kita kalikan 10 kali 5 kosinus 10 kurang 5. Selisih sudutnya. Berarti kan 50 kosinus 5 derajat. Selesai. Bagaimana misalkan vektornya itu tidak dituliskan dalam bentuk polar, dia dituliskan dalam bentuk kartesian. Misalkan A sama dengan 1,1,2. Kemudian B-nya itu adalah sama dengan 0,2,3. Nah, kalau seperti ini caranya langsung dikalikan setiap caranya seperti ini. A dot B sama dengan, kita kalikan 1 kali 0 ditambah 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Nah, dia menjadi 0 ditambah 2 ditambah 6 atau sama dengan 8. Nah, ini dot produknya. Nah, ini sedikit tentang dot product. Jadi saya cuma mereview saja apa yang Bapak Ibu sudah pelajari pernah di bangku SMA kemarin. Nah, gimana kalau misalkan vektornya itu dituliskan dalam bentuk koordinat silindrikal atau spherical? Ya, kita ubah dulu ke koordinat rektangular biar gampang untuk mencari dot produknya. Ada rumusnya sebenarnya, tapi daripada kita menghafal rumus, mending kita kerjakan dengan cara manual saja, lebih cepat malah. Gimana dengan cross product? Cross product ini adalah perkalian vektor yang menghasilkan vektor juga. Perkalian vektor yang menghasilkan vektor juga. Nah, perkalian ini menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang diperkalikan.
Contoh misalkan saya punya vektor A dalam koordinat 3 dimensi. Vektor A dan vektor B itu ternyata kita anggap dia sebidang X, Y, Z. Vektor A-nya di sini, vektor B-nya di sini. Ini vektor A, vektor B. Jadi dia sebidang. Vektor yang sebidang, sama-sama berada pada bidang X, Y. Kita perkalikan, maka akan masukkan vektor C. Vektor C di mana letaknya? Di sumbu Z. Ini vektor C-nya. Berapa panjangnya? Berapa lebih tepatnya berapa vektor C itu? Hasil cross product dari A dan B. Nah, itu kita bisa cari dengan cara seperti ini. IJK atau XYZ, kemudian komponen dari vektor A pada sumbu X, A pada sumbu Y, A pada sumbu Z. Nggak bisa dihapus. Langsung kita ambil contoh soal. Misalkan vektor A sama dengan 1,1,2. Vektor B sama dengan 1,2,1. Jangan 1, 2, 3, 2, 4, 6. Ini aja barangkali. Carilah A cross B. Langsung kita buatkan matriksnya. I, J, K. Nah, selanjutnya 1, 2, 3. Komponen dari vektor A, kemudian komponen dari vektor B. 2, 4, 6. Langsung ini jadinya 2 kali 6 dikurang 3 kali 4 dikalikan dengan I. Nah, jadi kita coret, terus kita ambil. Kita ambil ini. Dikalikan dengan I. Jadi ini kita tutup, di bawahnya I kita tutup. Di sampingnya I juga kita tutup. Nah, tinggal ini nih. Kita cari determinannya. 2 kali 6 dikurang 3 kali 4. Nah, kemudian kita tambah. Sekarang komponen J-nya. Ini kita coret yang sejajar dengan J. Berarti tinggal 1, 2, 3, 6. Nah, sekarang kita balik. 3 kali 2 dikurang 1 kali 6 kali J. Tambah lagi. Kemudian Z-nya kembali seperti semula. Komponen K atau komponen Z. Ini kita coret, tinggal sisa yang ini. Maka jadinya adalah 1 kali 4 dikurang 2 kali 2 K. Nah, ini kan jadinya nanti 12 kurang 12, 0. 3 kali 2, 6, kurang 6, 0. Sebentar. 2, 4, 6. 12 kurang 12. Ini juga 4, 4. Wah, terlalu spesial saya punya vektor ini. Jadi kalau kita gambarkan vektor ini, dia berada pada satu bidang yang sama dan satu sumbu yang sama. Karena kalau kita lihat di sini A itu sama dengan 2A sama dengan B. Nah, jadi kalau vektornya itu dia berada pada satu sumbu. Dia seperti ini. Ya, kalau misalkan kita gambar dalam koordinat kartesian, saya salah pilih angka ini, tapi nggak apa-apa, kita lihat sama-sama. Di mananya saya salah pilih angka. Oke, vektor A 1, 2, 3.
Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. X-nya 1, oke di sini. Y-nya 2 kalinya. Nah, kemudian Z-nya 3. Nah, berarti di sini dia. Kita buat jejar genjang, kemudian kita tarik ke atas. Nah, mungkin di sini nih vektornya. Di titik ini. Nah, kemudian vektor D 246, 2 4 di belakang sini. Kemudian 6 lagi. Naik ke atas. Nah, ini apa ya? Sebentar dulu. Halo. Ya. Oh ya, bisa nggak dimasukin di lubang atas pintu? Lubang atas pintu bisa nggak? Disatuin aja kan, nggak usah dorong masuk. Iya, disatuin aja. Ya, kasih ya bang. Ya. Nah, dia sejajar. Kalau cross product dari produk yang vektor yang sejajar itu sama dengan 0. Makanya saya salah angka tadi. Nah, tapi caranya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Untuk cross product ini cuman review saja, karena kalau misalkan nanti kita masuk ke operasi vektor 3 dimensi sudah ada di divergensi, gradient, ada curve, tulisannya itu begini. Ada divergensi, ada gradient. Nah, baik Bapak Ibu, untuk kuliah hari ini mungkin cukup sekian dulu. Yang saya mau sampaikan hari ini cuma introduksi aja tentang vektor dan transformasi antar koordinatnya aja. Nanti di pertemuan ke depan kita akan masuk ke analisis vektor yang lebih lanjut tentang gradien, divergensi, dan curve. Nah, itu sebagai pengantar aja untuk memasuki nanti analisis gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh peralatan-peralatan listrik. Nah, untuk kuis hari ini, silakan Bapak Ibu kerjakan di, nggak nyaman saya, atau nanti aja lah sekalian pekan depan. Nanti kesannya kayak masih reguler kemarin, saya suruh tulis di kertas berkumpul ke saya. Nanti kita ini aja lah via Microsoft Forms. Belum saya buatkan sih, tapi nanti di pertemuan pekan depan insya Allah, pertemuan ketiga baru ada kuisnya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mesti Pak, untuk perkuliahan minggu depan waktunya sama ya Pak? Hari Senin ya Pak? Hari Senin jam berapa tuh? Kalau tuh kemarin sih jam 5 kalau nggak salah Pak. Jam 5. Iya, saya usahakan bisa lah. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan nggak ada kegiatan lagi saya besok hari Senin. Oke Bapak Ibu, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.